Shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah buat saudara sekalian, diberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Begitu juga buat saudara Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu saudara yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan kiranya berkenan untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pencerahan untuk kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pencerahan renungan untuk kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 20 yang berkata demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian isi firman Tuhan. Ada satu hal yang mengganjal di dalam hati manusia untuk tidak percaya, untuk tidak mudah percaya tentang Tuhan. Pengganjal itu adalah sifat dasar manusia yang memang harus melihat dulu baru percaya, atau harus mengalami dulu, merasakan dulu, baru percayakan sesuatu hal. Sifat itulah, sifat yang melekat seperti itulah yang membuat manusia secara umum sulit untuk mudah percaya akan keberadaan Allah. Sulit untuk mudah percaya bahwa Allah itu ada dan hidup dan berkuasa. Hal inilah yang mau disampaikan kepada kita jemaat Tuhan lewat renungan pencerahan hari ini, supaya ketika kita di masa kita sekarang ini tidak bisa melihat Allah secara kasat mata, bukan berarti kita menjadi orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kita tahu semua jemaat Tuhan, sebagaimana yang dikatakan sebagai definisi iman, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Di saat kita mau percaya, walaupun kita tidak melihat secara kasat mata, kita percaya bahwa Allah itu ada, itulah yang disebut dengan iman. Kalau melihat dulu baru percaya, itu bukan iman percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan renungan untuk kita hari ini, di sini disampaikan tentang suatu bukti bahwa Allah itu ada lewat karya ciptaan sebagaimana yang kita lihat. Walaupun Allahnya tidak bisa kita lihat, tapi karya kuasanya kita bisa lihat dan bisa kita tempati dan bisa kita rasakan. Langit ada, bumi ada, matahari ada, bintang dan lain sebagainya, termasuk kita manusia ada. Kita ini ada karena karya dan kuasa Allah. Maka dengan bukti-bukti ini sesungguhnya, walaupun manusia itu tidak bisa melihat Allah secara kasat mata, haruslah sebenarnya percaya bahwa Allah itu ada. Karena buah tangan, buah karya Allah bisa kita lihat dan bisa kita rasakan.
Saudara jemaat Tuhan, sesungguhnya tidak ada dasar bagi manusia untuk berdalih, untuk tidak percaya bahwa Allah itu ada. Tidak ada alasan manusia mengatakan bahwa Allah itu tidak hidup. Karena semuanya sudah kita lihat, saudara jemaat Tuhan. Karya-karya ciptaan Tuhan dan juga mujizat-mujizat Tuhan itu nyata bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Untuk itu saudara jemaat Tuhan, marilah kita mencoba dan berlatih untuk memberi diri percaya bahwa Allah itu ada. Marilah kita mencoba untuk meyakini bahwa Allah itu hidup, walaupun kita tidak melihatnya secara kasat mata. Kita ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 29b. Demikian Yesus katakan di sana. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Tuhan memberkati. Kiranya kita menjadi orang yang percaya bahwa Allah itu ada, yang kemudian kita berserah diri kepadanya untuk dituntun, untuk dilindungi, dan untuk diberkati. Tuhan selalu beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kepadamu saat ini atas perlindungan yang Engkau berikan. Engkau berikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami di hari yang baru yang Kau anugerahkan ini. Lindungi kami Tuhan, sertai kami, tuntun kami di dalam melakukan segala aktivitas kami satu hari ini. Kami ucapkan terima kasih buat sapaan-Mu yang kudus untuk menuntun kami di dalam menjalani hidup ini. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau ada meskipun kami tidak bisa melihat. Karena bukti-bukti bahwa Engkau ada itu sudah bisa kami rasakan. Karya-karya kuasa-Mu bisa kami lihat. Untuk membuktikan bahwa Engkau ada, bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami menaruh hati kami untuk percaya bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu ada, yang berkuasa atas segala sesuatu dan yang menentukan segala sesuatu. Ya Tuhan, kami memohon kesembuhan dari Tuhan untuk saudara-saudara kami jemaat yang sedang sakit saat ini, yang sedang terbaring lemah karena sakit penyakit yang mereka derita. Lawatan Tuhanlah yang kami harapkan untuk bisa memulihkan keadaan fisik mereka, keadaan tubuh mereka, supaya menjadi lebih baik. Biarlah kiranya berkat-Mu Tuhan yang menyertai segala perawatan, pengobatan, dan juga obat-obatan, makan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan lewat lawatan kuasa Tuhan. Demikian juga Tuhan, untuk sukacita atas saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami ucapkan terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan tuntunan-Mu selama ini di dalam perjalanan hidup mereka. Dan saat ini juga kami memohon perkenanan Tuhan untuk mereka di dalam menjalani hari-hari kehidupannya di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan buat mereka. Kuatkan mereka Tuhan, topang mereka dan tuntun di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Berikan Tuhan sukacita, berikan kebahagiaan, berikan berkat, dan berikan umur yang panjang. Ya Tuhan, kami memohon berkat dan penyertaan-Mu untuk semua umat jemaat-Mu
Biarlah kiranya Engkau selalu menaungi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Menaungi kami dengan kepak sayap-Mu yang penuh dengan kuasa, sehingga kami boleh berjalan melakukan aktivitas kami di dalam ketenteraman dari Tuhan. Kami akan selalu bersuka cita untuk melakukan segala pekerjaan kami. Harapan-harapan kami gantungkan kepadamu ya Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kuduskan kami dari segala dosa kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.